Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Landstalk Dialog Siang Khas Berita 1, saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Fitri Megantara. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai topik bongkar mafia makam fiktif. Pemirsa, makam fiktif kembali ditemukan di sejumlah TPU di Jakarta. Makam tersebut memiliki nisan namun tidak ada jenazah di dalamnya. Diduga makam tersebut sudah dipesan terlebih dahulu. Dan untuk membahas hal ini hadir narasumber di studio pengamat tata kota Pak Nirwono Yoga dan juga sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Pak Jafar Mukhlisin. Namun kita sebelum memulai dialog kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta kembali menemukan makam fiktif di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Makam tersebut disebut fiktif karena tidak ada jenazah di dalamnya, namun sudah dipesan terlebih dulu oleh warga. Kepala TPU Karet Bifak, Saiman, menjelaskan makam fiktif merupakan makam kadaluarsa yang sudah dipesan untuk digunakan pada saat pemesan atau kerabatnya meninggal dunia. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta sudah menemukan 10 makam fiktif di Jakarta Pusat yang tersebar di 3 TPU, yakni Karet Bifak, Kawi-Kawi, dan Pasar Baru. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menempuh jalur hukum untuk menjerat oknum yang bermain dalam kasus makam fiktif. Menurut Ahok, makam fiktif dibuat untuk mengambil keuntungan pribadi. Ahok menelusuri oknum-oknum yang bermain melalui pembayaran pajak makam secara online. Supaya saya bisa telusuri, ketahuan kan? Misalnya saya bayar nyetor online di kuburan, saya tinggal cek aja apa betul bapak emaknya situ, kakaknya dulu, masih bisa kita telusuri. Ketahuan gali, lubangnya langsung dilobangin. Ada hukumannya untuk yang? Ada, kita terpecat banyak. Dan mereka selalu ngeles, yang gali yang main ini PHL. Sanksinya cuma dipecat aja atau ada sanksi hukuman apa? Kita mau lapor polisi sekarang kalau ada bukti, tapi suka mutusnya di tengah, tau nggak? Oknum PNS ini mainnya pinter, lewat mandor, PHL. Sebelumnya, Ahok mendapat laporan 80 makam fiktif dalam satu hari pada Kamis 21 Juli lalu. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Jafar Mukhlisin mengatakan tarif pemakaman di DKI Jakarta digratiskan. Sementara untuk biaya retribusi atau biaya perpanjangan makam mulai dari Rp40.000 hingga Rp100.000 yang dibayarkan setiap 3 tahun sekali. Tim Liputan Berita 1. Ya, kita akan langsung saja mulai perbincangan. Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Bapak Jafar Mukhlisin, yang saat ini berada di TPU Kawi-Kawi, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Selamat siang, Pak Jafar. Selamat siang. Ya, Pak Jafar, bicara soal laporan yang kemudian diterima oleh Ahok setiap hari menerima 80 laporan makam fiktif. Sejauh ini kondisinya di lapangan seperti apa temuannya, Pak Jafar? Ya, sejauh ini bahwa upaya-upaya yang kita lakukan antara lain adalah masih tetap melakukan pendataan di lapangan, ya, pendataan di lapangan, dan juga sudah ada beberapa tempat yang kita eksekusi. Nah, yang sudah kita eksekusi beberapa hari lalu itu di Karet Bifak, kemudian di Karet Pasar Baru. Hari ini tadi pagi, dan kemudian hari ini saya juga berada di TPU Kawi-Kawi untuk melakukan hal yang sama untuk eksekusi terkait dengan makam fiktif ini. Ya, Pak Jafar, dengan adanya praktik mafia maupun makam fiktif ini, apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Apakah karena memang supply and demand-nya yang kemudian tidak seimbang, atau memang praktik mafia ini sudah berjalan selama puluhan tahun sehingga sulit untuk diberantas? Ya, ini memang sudah berpuluh tahun lalu ya seperti ini, dan memang kami terus terang saja di tim kami yang terbaru ini kita coba untuk membenahi hal tersebut. Nah, kalau latar belakang ya kita juga memang kemungkinan ya latar belakang terjadinya ini adalah pertama kemungkinan ada pengawasan yang
kurang dari pengawas kita di lapangan. Kemudian juga masih terkait dengan masalah kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang mencari nafkah di makam begitu. Oke, ya. Pak Jafar, terkait dengan ketersediaan lahan, ini juga kemudian disinyalir menjadi satu hal yang akhirnya memicu adanya kasus makam fiktif ini. Sejauh ini saya ingin mendapatkan gambaran pemirsa juga, sebetulnya ketersediaan lahan pemakaman di Jakarta itu seperti apa, dan demand-nya setiap hari seperti apa? Ya, itu untuk terkait ketersediaan lahan untuk di DKI Jakarta ini untuk makam, itu sampai saat ini tetap kita masih berupaya mengembangkan, masih melakukan pengadaan lahan-lahan. Namun data yang sampai saat ini adalah kita sudah mempunyai kurang lebih 596,68 hektar. Ya, di posisi itu, jadi kita ketersediaan lahan yang ada. Nah, ini dirasa memang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Maka untuk itu memang pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini di Dinas Pertamanan dan Pemakaman, masih berupaya untuk melakukan pembelian lahan-lahan tadi untuk memberikan untuk menyeimbangkan antara nanti kebutuhan dengan ketersediaan lahan yang ada. Ya, Pak Jafar, dari kemudian penelusuran mungkin dari Pemprov DKI Jakarta, bagaimana apa saja kemudian modus dari makam fiktif ini? Ya, modusnya yang pertama bahwa memang makam fiktif ini pertama adalah yang melalui pesanan ya. Jadi sudah ada pesanan dari keluarga, pesanan untuk menyiapkan. Kebanyakan di lapangan bahwa pesanan itu misalnya ketika suami meninggal, ada keinginan supaya makam istrinya di sebelahnya, sehingga dilakukan pemesanan untuk di sebelahnya. Nah, ini antara lain seperti ini. Nah, kemudian juga ada untuk secara fisik di lapangan ya, secara fisik di lapangan bahwa modus-modusnya itu juga ada semacam penguasaan dari beberapa oknum, menguasai beberapa petak, sehingga nanti ketika ada kebutuhan masyarakat, dia bisa jual belikan. Nah, ini oknum-oknum seperti ini, modusnya antara lain. Oke, ya Pak Jafar, terkait dengan keberadaan dari mafia makam ini, sebetulnya apa agenda dari pemerintah provinsi sendiri? Artinya untuk betul-betul ini kemudian kasusnya terpecahkan gitu, tidak ada lagi kasus-kasus ini ke depan. Ya, kita tentunya berupaya setelah kita melakukan pendataan, ya selama ini kan kita terus masih berjalan melakukan pendataan, sampai dengan saat ini pun kita sudah menemukan beberapa tempat ya yang kita coba untuk lakukan penelitian. Nah, ini kita melakukan pendataan yang lebih baik lagi sehingga data-data itu konkret, data itu lengkap. Nah, kemudian setelah itu kita akan serahkan data kita ini ke PTSP. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi yang masyarakat itu kesulitan mencari makam, mencari informasi makam-makam di mana yang masih kosong. Kalau sudah kita lakukan data yang baik, data yang lengkap, maka tentunya kita berharap bahwa permasalahan-permasalahan tadi akan terkurangi, bahkan nanti tidak ada lagi terjadi transaksi jual beli ataupun disebut dengan makam fiktif. Baik, ya saya ke Pak Nirwono Yoga. Pak Yoga, sebetulnya kasus mafia makam ini mengapa kemudian berlangsung berpuluh-puluh tahun? Kalau dilihat dari otoritatifnya provinsi atau pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap keberadaan mafia makam ini sejauh ini seperti apa sih? Artinya mana yang kemudian lebih otoritatif sebetulnya? Ya, ini sebenarnya bukan persoalan baru ya sebenarnya. Kita coba kembali ke fakta yang ada di lapangan ya. Dinas Pertamanan Pemda DKI ya itu mengelola kurang lebih 78 TPU yang tersebar di 5 wilayah plus Kepulauan Seribu. Nah, dari total 78 TPU ini memang sebagian besar kondisinya sekarang ini sudah penuh ya. Jadi kalau data kita mengatakan bahwa satu hari ini kan penduduk Jakarta yang meninggal rata-rata 100 sampai 110
per orang ya per hari. Nah, artinya akan dibutuhkan lahan minimal kan antara 100 sampai 110 tadi per hari di Jakarta. Nah, kondisinya sekarang ini dari total 78 tadi ada sekitar 590 kan luas hektar yang ada. Nah, sebenarnya sampai dengan tahun 2029 target dari RPJMD tentang pemakaman ditargetkan kurang lebih sampai dengan 750 hektar. Nah, kita masih ada utang sekitar 200-an hektar. Nah, kondisinya begini, dari 200-an ini yang sudah dibebaskan itu sekitar 100. Sisanya masih dalam tahap perencanaan atau peruntukan, belum dibebaskan. Nah, yang 100-an ini pun juga masih perlu pematangan. Nah, fakta di lapangan lagi, kita ini sebenarnya hanya dalam waktu 2 tahun, kalau sistem pemakamannya masih seperti sekarang, akan mengalami krisis lahan pemakaman. Karena tidak tercukupi antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan. Karena itu perlu ada beberapa langkah. Nah, kemudian juga persoalan yang kita temukan di lapangan, dari 78 TPU ini pun ya, kurang lebih 50%-nya ternyata masih ada masalah soal administrasi lahan. Jadi ada beberapa lahan yang TPU-nya ini lahannya ini sebagian dulu mestinya diserahkan atau wakaf kepada pemerintah DKI, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada semacam tanda bukti penyerahan. Nah, inilah yang mengakibatkan warga sekitar, terutama keluarga-keluarga yang dulu merasa sudah memberikan wakaf kepada tanah di TPU tersebut, merasa ikut memiliki keberadaan taman tersebut. Padahal sebetulnya sudah diwakafkan gitu ya. Betul, tapi sampai dengan sekarang kasus yang kita temukan tidak ada bukti hitam di atas putih bahwa keluarga A menyerahkan kepada Pemprov DKI tanah tersebut secara resmi. Nah, ini mengakibatkan di lapangan ada 2. Satu, si warga tadi merasa ikut mengelola sehingga tidak heran kalau terjadi praktek jual beli tadi. Bahkan kedua, di lapangan kita temukan ada beberapa warga yang juga sudah membangun bangunan, entah itu berupa kios dan bangunan. Nah, ini petugas TPU-nya sendiri juga dalam tanda petik ya, ini juga agak kesulitan dalam menertibkan pengelolaan lahan makam tersebut. Rata-rata di TPU ini aja, contoh sebagai TPU Karet Bifak ya, yang tidak jauh dari sini. TPU yang cukup luas ini pun ini hanya didukung oleh tenaga kurang lebih antara 8 sampai dengan 10 orang. Sementara pihak warga yang ikut mengelola dalam tanda petik tadi jauh jumlahnya dari situ. Nah, ini yang mengakibatkan banyak sekali praktek-praktek tadi tidak terhindarkan. Nah, ada 2 persoalan mendasar yang menurut saya PR besar dari Dinas Pertamanan, yaitu pertama, akurasi data. Kita sudah melakukan pendataan, dalam hal ini masih dalam progres juga. Yang sebenarnya juga sudah kita laporkan kepada pimpinan terdahulu bahwa akurasi data ini sampai dengan sekarang ini memiliki perbedaan data yang cukup menyolok antara masing-masing TPU. Nah, ini menurut saya harus perlu diklarifikasi segera. Karena contoh mamanya di TPU A dengan luas sekian, kapasitas makam yang akan dimakamkan di situ berapa sih sebenarnya? Nah, data ini pun tidak akurat, sehingga dengan mudah mengatakan bahwa ini bisa jadi makam fiktif, ini makam yang sudah penuh, gitu kan? Nah, ini PR pertama. Kedua, soal manajemen di masing-masing TPU. Contoh paling mudah aja, petugas. Petugas ini rata-rata berjaga sesuai dengan jam kerja, antara dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, setelah jam kerja ini selesai kan mereka pada pulang. Nah, inilah yang menjadi celah salah satu kenapa kita tahu kalau kita ada musibah kematian kan tidak mengikuti jam kerja. Nah, pada jam-jam di luar jam kerja inilah yang kemudian mereka dalam tanda petik tadi warga ataupun yang tinggal di sekitar makam tadi yang celah terbuka lebar untuk praktik mafia ataupun makam fiktif seperti itu ya Pak Yoga. Pak Yoga, oke, kita akan tanyakan mengenai akurasi data dan juga manajemen di TPU kepada Pak Jafar, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.